bahasa Inggrisnya bagus, Hmm. tapi komunikasinya begitu berhadapan dengan petugas setempat udah ciut dulu. Oh. Sebagai manusianya juga, oh ya, ada kepercayaan diri bahwasanya dalam suatu ruang debat ya kita boleh memperjuangkan apa yang menurut kita baik Iya. dan benar gitu. Nah, taruna mahasiswa itu biarkan mereka berimajinasi, karena Setuju. generasi Z ini Betul. dia memiliki daya imajinasi yang bagus. Creativity. Kalau kita nggak arahkan, ya Betul. ada yang nyebut generasi strawberry. Anak kecil bercita-cita jadi pelaut tuh masih jarang. Padahal kalau di lagu nenekku seorang pelaut. Iya. Kami BPSDM Perhubungan, sekolah-sekolah juga harus menyesuaikan. Jangan alergi terhadap digital. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi di Sip Talk with Kapten Rudiana. Kami ditemani co-host. Ya, saya Doni. Pada kesempatan kali ini akan menjadi co-host pada acara Ship Talk with Cap Rudiana. Dan hari ini kita ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait pendidikan vokasi di Kementerian Perhubungan. Bersama Bapak Subagio, Kepala Badan BPSDM Perhubungan. Halo, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu dari BPSDM, yaitu Pak Kepala BPSDM. Mungkin lebih jauhnya lagi kita perkenalkan diri aja Mas, Pak sendiri ya, untuk lebih jelasnya. Siap. Kami persilakan Pak. Siap. Ya, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi, Pak. Nama saya Subagio. Jadi saat ini saya dipercaya oleh Pak Menteri Perhubungan ya, menjadi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Betul. Itu baru 6 bulan. Dan saya lama di birokrasi, lama di Biro Perencanaan, di Perhubungan Laut, pernah menjadi Kepala Pelabuhan, pernah menjadi Kepala Distrik Navigasi Pelayaran, pernah menjadi Direktur Kepelabuhanan, pernah menjadi KSOP Tanjung Priok. Siap. Jadi itu jati diri saya dan background saya dari Teknik Perkapalan ITS Surabaya. Saya kira cukup ya. Cukup Pak. Pengalaman beliau jangan lebih bagus ya, lebih banyak dan lebih komprehensif, baik itu di regulasi Siap. perhubungan. Mungkin sebelum saya perkenalkan dulu kok host saya mungkin. Siap. Bisa Pak Doni, silakan. Iya, hari ini izin join Pak, Bapak-bapak sekalian. Siap. Saya dengan Doni Saksono. Biasanya saya punya segmen namanya Sea Lighthouse. Supaya kita bicara banyak juga untuk dunia maritim, Pak. Demikian, Pak. Oke, terima kasih Pak Doni sebagai co-host. Mungkin santai aja Pak, pada hari ini kita bisa bincang-bincang mengenai tadi dari pengalaman Bapak ya, biodata Bapak. Mungkin sekarang sebagai Kepala BPSDM, kira-kira bisa dijelaskan nggak Pak secara singkat bagaimana peran BPSDM Perhubungan dalam meningkatkan pendidikan vokasi di sektor perhubungan ini Pak? Iya, saya kira kita semua harus bangga ya. Pendidikan vokasi itu sebenarnya secara pribadi saya melihat lebih bagus ya, lebih beruntung daripada pendidikan umum. Dan kalau dari sisi peluang kerja, seharusnya pendidikan vokasi, lulusan-lulusannya itu bisa langsung mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dihasilkan dari pendidikan vokasi. Nah, makanya saya selaku Kepala BPSDM Perhubungan, saya sangat bangga ya, saya diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan vokasi khususnya di sektor transportasi dan logistik, Pak. Iya. Dan kebijakan pemerintah yang paling up to date bahwa pendidikan vokasi di Kementerian Perhubungan, di BPSDM Perhubungan ini kita sebut dengan kebijakan pentahelik. Iya. Itu adalah suatu kebijakan yang sifatnya kolaboratif, kerjasama, simbiosis antara sekolahan ya, pendidikan tinggi di BPSDM Perhubungan dengan regulator. Dalam ini adalah Kementerian Perhubungan dan stakeholder lainnya, juga dengan dunia usaha, dunia penelitian, dengan media, dunia industri, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, Pak.
Ini harapannya bahwa sekolah-sekolah vokasi kami banyak mendapatkan inputan ya literasi yang bisa menjadi bekal, termasuk kurikulum silabus yang up to date sesuai Mm-mm. dengan kebutuhan yang misalnya saat ini kita sangat butuh di leveling untuk supply chain, Supply chain. logistik, Ya, karena memang negara kita ini sangat dipengaruhi oleh logistik sistem yang sesuai dengan data yang ada di World Bank itu kita masih jauh di rata-rata di atas negara-negara tetangga betul. kita. Mm-mm, mm-mm. Angkanya 23% dari PDB kita, Pak. Jadi Betul. cukup tinggi kalau Berdampak ya kita Pak ya. lihat di rencana induk sistem logistik nasional. Kita sebenarnya targetnya adalah 20% di tahun 2023. Tapi akhir tahun 2024 kemarin masih di kisaran 23%, Pak. Jadi masih deviasinya masih minus gitu. Iya, iya. Jadi kita harus terus berusaha nih, Kerja keras Pak ya. kerja keras Betul. untuk mencapai logistik cost yang murah ya. Iya, Saya betul. kira begitu, Pak. Betul. Terima kasih Pak. Memang betul. Harapan kita adalah kalau kita melihat sekarang bahwa transportasi dan harga-harga di bagian barat dan timur aja udah jauh berbeda. Iya, Itu ada baru di perbedaan. Indonesia, apalagi di ke luar negeri nanti. Makanya dari pandangan itu Pak, dari sudut pandang itu, bagaimana mendukung pendidikan vokasi yang menekankan pada praktek dibandingkan dengan pendidikan akademik. Kalau di vokasi itu kan 60% praktek, 40% akademik ya Pak. Nah, kira-kira apa saja yang dilakukan untuk mendukung itu? Ya, saya kira mengalir dari kebijakan pentahelik, Pak. Karena seorang alumnus dari sekolah vokasi Ya. adalah bisa langsung mempraktekkan apa yang dia peroleh. Ya, 60% harus terjun di lapangan ya, Betul. praktek ya. Mm-mm. Praktek itu bisa menggunakan simulator, Betul. tapi lebih afdol lagi kalau dia memang betul-betul di lapangan. Kalau sekolah Betul. pelaut ya dia harus prala misalnya. Betul. Iya. Kalau matra darat dia harus terjun misalnya mengatur lalu lintas ya, mendesain suatu konsep multimoda transport. Betul. Mm-mm. Kalau di matra udara ya dia langsung praktek terbang untuk seorang penerbang gitu. Iya. Jadi saya kira cara strateginya adalah seperti itu. Sehingga pada saat dia lulus, dia langsung diterima di suatu perusahaan, dia bisa langsung mengoperasikan apa yang dia pelajari di selama kuliah. Iya, paling tidak lebih mudah beradaptasi ya Pak ya. Iya, Dengan situasional kerja lapangan sesungguhnya kan. iya, dia bisa langsung gabung dengan sistem yang dia hadapi. Iya, betul. Itu harapan di vokasi Pak ya. Mm-mm. Bukan harapan lagi. Harusnya. Keharusan. Bukan harapan, harus Pak ya. Harapan. Harus ya. Dan pada dasarnya sebenarnya kalau di dunia vokasi juga chance peluangnya besar juga kalau kami lihat ya Pak ya, khususnya di dunia laut dan juga Iya, di dunia laut chance lulusan dari pendidikan vokasi itu hampir mendekati 100%, Pak. Betul. iya, Jadi iya, alumni-alumni Politeknik Pelayaran kita, data di kami itu khusus untuk program studi nautik dan teknik itu hampir 100% langsung terserap ya, langsung diterima di perusahaan shipping dan sebagainya. Jadi betul. saya kira ini cukup menjanjikan, Pak, pendidikan vokasi ini. iya. Betul, di Indonesia memang perlunya untuk pendidikan vokasi semacam ini yang siap kerja Pak ya di Iya. lapangan kan. Sekarang jangan menciptakan pengangguran, Jangan. tapi menciptakan Peluang-peluang. peluang kerja yang baik dan berpunya pengalaman ya. Iya. Dari melihat kondisi itu Pak, ada mungkin beberapa kebijakan yang untuk menentukan tingkat kualitas pendidikan vokasi di Indonesia ini. Kita harus sadar bahwa Indonesia itu hampir 78% adalah wilayah perairan ya. Iya. Terus 90% pergerakan barang ekspor impor logistik internasional itu melalui laut. Dan dari 90% itu 40% melalui perairan Indonesia. Jadi betapa besarnya sebenarnya peluang sekaligus tantangan ya bagi kita sekolah vokasi untuk menggapai peluang tersebut. Jadi ini sekolah vokasi mempunyai tanggung jawab yang cukup besar sekaligus cukup mulia.
Betul. Iya. untuk mewujudkan cita-cita Nusantara ya, Hmm. untuk menguasai yang tadi saya sebut 40% sistem logistik dunia itu Dunia, melalui betul. perairan kita. Iya. Nah, saya kira itu Pak posisinya, Iya, sangat 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 menantang Pak ya. sangat Mm-mm. menantang. Kedepannya pendidikan vokasi perhubungan ini nantinya bisa bekerja langsung di Bisa bekerja perairan dan gitu. isu-isu internasional saya kira ada yang isu terkait dengan terusan Iya, ya, Terusan iya, atau terusan. terus isu yang terkait dengan perlindungan lingkungan maritim Betul. Iya. dan sebagainya. Betul. Jadi sekolah-sekolah vokasi harus mampu menjawab isu-isu tersebut, Betul, Pak. betul, betul. Dan saya selaku kepala badan sudah menyampaikan ke semua sekolah tinggi di bawah BPSDM Perhubungan ya, khususnya untuk Matra Laut, itu untuk menangkap itu. Betul. Mm-mm. Kelemahan kita memang kalau kita masukkan dari semua stakeholder ya, terkait dengan bahasa, Iya. dan sesuai dengan mitigasi resiko yang kita lakukan, kemampuan terhadap bahasa pun harus ditunjang dengan kemampuan kolaborasi dan komunikasi yang baik. Ini kalau kita lihat data Tokyo MOU Pak, hari ini tadi saya ngecek, Indonesia alhamdulillah masih di posisi whitelist. Whitelist, Siap. Nah, alhamdulillah. di Ya, akhir betul. tahun Hasil. 2023 kemarin 23 sempat kemarin. bergerak dia dari whitelist ke abu-abu ya. Abu-abu, ya, abu-abu. Grey area. Grey area, grey list. Grey. Nah, Grey kalau list. itu nggak kita pertahankan, masuk ke blacklist. Betul. Siap. Bisa terjadi. Salah satu penyebabnya adalah kemampuan kru kapal-kapal kita yang berbendera asing ya, yang keluar negeri, itu banyak kapal kita yang ditahan sama pejabat PSCO setempat. Dan salah satu kelemahan dari berbagai stakeholder menyampaikan bahwa kemampuan komunikasi dan kolaborasi dari kru yang berasal dari Indonesia, yang notabene adalah produk-produk sekolahan kita dong. Betul, Mm-mm, betul. mm-mm, mm-mm. Bahasa Inggrisnya bagus, tapi komunikasinya begitu berhadapan dengan petugas setempat udah ciut dulu. Oh, Mentality, Mentalitinya. Makanya di setiap kesempatan, di kuliah umum, kuliah khusus, saya menyampaikan baik itu ke para pendidik ya, para dosen, instruktur. Betul. Coba sekarang mulai dikembangkan sistem yang disiplin tetap Pak. Tapi komunikasi ada semacam brainstorming ya. Misalnya di ruang perpustakaan itu ada ruang khusus untuk diskusi gitu. Dikasih tema yang lagi Hot issue. hot issue. Yang tadi saya sampaikan misalnya banyak kapal kita kena detain. Ternyata komunikasinya seperti itu Pak. Jadi begitu ada petugas udah ngeper duluan. Gitu. Artinya itu harus diajari diskusi yang kalau saya nyebutnya itu agak hot lah ya, diskusinya boleh saling sanggah gitu dengan menggunakan bahasa Inggris misalnya. Ya seolah-olah benar dia menghadapi petugas PSCO dari negara asing gitu. Ini saya kira bisa membantu di situ Pak. Karena pengakuan dari beberapa negara yang menggunakan sebagai user dari lulusan-lulusan kita itu dari sisi penguasaan substansi materi, aturan internasional, kita jauh di atas rata-rata pelaut-pelaut Filipina ya, India. Sering banyak diskusi yang debatable lah. Iya betul. Tapi setelah diskusi selesai, jangan berantem gitu. Setuju Pak. Jangan kita angkat, tapi bagaimana kita melakukan diskusi yang baik. Dan itu memang kekurangannya mungkin dari sekolah-sekolah vokasi karena lebih banyak ke praktek. Sehingga untuk berdiskusi, berdialog itu agak minim dia melakukan itu. Sehingga kalau berhadapan dengan orang lain di luar ilmunya ciut duluan. Padahal komunikasi secara penting. Betul. Kalau kemampuan bahasa Inggris, kami sudah mengeluarkan instruksi kepala badan ya, nomor 9 kalau tidak salah. Yang intinya kita memerintahkan semua sekolah itu kerjasama dengan unit-unit pengembangan bahasa asing, dan itu sudah mulai jalan Pak. Tapi ternyata ada masukan lagi, bahasa Inggrisnya bisa, tapi begitu berhadapan dengan petugas asing ngeper dulu gitu. Nah ini artinya mentalitas harus dibentuk di kampus. Caranya salah satunya adalah dengan brainstorming ya, diskusi yang debatable dengan tema-tema yang lagi hot trend ya. Jadi yang tadi saya sampaikan, penahanan kapal-kapal kita di negara lain,
itu harus dikondisikan di sekolah. Betul. Nah, Iya. saya kira cara melatihnya seperti itu. Iya, Mm-mm. saya setuju Pak dengan kondisi itu, Kak. Walaupun kadang-kadang pendidikan kita nih kan kadang-kadang di vokasi perhubungan itu lebih condong ke semi militer kata. Nah, iya. Bahasa titik Iya. koma itu saya nggak Iya. tanda semi militer seperti apa, saya Iya. belum jelas Iya. standarisasinya Iya. seperti apa. Nah, kira-kira hal-hal itu masih dibutuhkan nggak Pak di dalam dunia? Kalau Ini, melihat Pendidikan kita ya, Pak ya. iya. Kami berapa kali bertemu dengan pejabat terkait ya. Terakhir kemarin sama Pak Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian ini kan Mm-mm. backgroundnya polisi. polisi. Siap. Dan dia sebagai pembina dari IPDN ya, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yang sebenarnya sifat pola pendidikan kedisiplinannya mirip lah dengan kita. Betul. Di sana sudah nggak ada istilah semi militer Pak, sudah Betul. lewat itu. Betul. Jadi disiplin is oke, Betul. tapi ada indikasi kalau kita bicara mitigasi risiko ya. Kalau sekolah-sekolah pendidikan yang notabene lulusannya itu bukan untuk tujuan akhirnya itu bukan untuk militer atau polisi Iya. dan sebagainya, Buat apa ya? itu buat apa? Yes. Gitu. Jadi makanya Masuk harus dirubah. Yang tadi saya sampaikan, mulai saat ini dicoba dengan mekanisme brainstorming tadi. Ruang perpustakaan kita rubah, kita kasih ada ruang untuk diskusi ya. Dan di diskusi itu harus ada keterlibatan semua angkatan. Betul. Tapi tetap terstruktur. Karena di situ ada etikanya, Pak. Iya, betul. Jadi Pak. yang junior harus menghormati yang senior, tapi yang senior juga harus Menghargai. menyayangi dan menghargai yang junior. Makanya kita ambil sebuah tema, misalnya sebagai narasumbernya itu seniornya, Betul. tapi sebagai audiensnya itu juniornya. Iya. Nah, ini ada keterlibatan, Pak. Dan selama saya menjadi kepala badan, kita sudah sampaikan bahwa setiap ada kegiatan perlombaan dan sebagainya, itu harus melibatkan semua angkatan. Iya. Betul. Jangan satu angkatan saja. Betul. Sehingga itu terjalin sebagai satu keluarga nanti. Itu salah satu Cara terobosan, untuk, Pak ya. iya, Memperkuat terobosan komunitasnya. untuk memutus rantai mata rantai kekerasan. Ya. kekerasan. Sudah ada yang mengatakan bahwa keras boleh, tapi jangan tadi kekerasan. Iya. Nah, konotasi keras itu yang masih Perlu abu-abu, perlu didefinisikan. didefinisikan seperti apa, yang keras seperti apa ya. Dan kalau hal seperti ini, makanya mungkin kelemahan-kelemahan dari pendidikan sekolah kedinasan atau sekolah yang lebih menunjukkan vokasi itu memang jarang melakukan debat tebal itu. Jarang sekali saya lihat. Jarang, betul. Saya melihat ruangan untuk perpustakaan library sekarang sudah cukup longgar karena semua pakai elektronik ya. E-library ya. Artinya physically untuk buku-buku udah minim dong. Betul. Nah, ini ruang ini bisa dimanfaatkan untuk itu. Jadi di sebagian disekat untuk ruang diskusi. Iya. Jadi kalau di lapangan disiplin, baris berbaris, olahraga, di ruang itu yang dilatih adalah cara komunikasi. Betul. Tapi memang ini harus pelan-pelan ini untuk merubah ini. Betul. Kita mulai dari rubah fisik misalnya, tanda pangkat yang tadinya kayak militer. Saya lihat di standar internasional ternyata enggak juga gitu. Enggak ada. Akhirnya kita taruh yang di pundak ini Chevron. Bahkan pernah kita waktu ada pertemuan di IKEO itu kita ditanya, waktu kita presentasi kita tampilkan taruna mahasiswa kita yang masih pakai tanda semi militer itu. Mereka nanya, Anda ini sekolah militer gitu. Dunia loh. Betul. Ya. Makanya kita terkaget juga gitu. Jadi kami mengajak semua ya sekolah-sekolah kedinasan misalnya di Kementerian Perhubungan, mari kita transformasi lah. Disiplin tetap kita pertimbangkan karena bit-bit inputan SDM kita ini rata-rata unggul, Pak. Betul. Akhio yang dihasilkan kita sama rata dengan UGM, dengan ITB, dengan ITS, UI ya. Jadi sayang kalau begitu di kampus kita nggak optimalkan. Betul. Gitu. Betul. Jadi lahirnya ya nanti yang menonjol disiplinnya doang, Pak. Betul. Kreativitas, berinovasi. Brainstormingnya kurang. Saya brainstorming ya. Dan selalu saya pengen teman-teman kita taruna mahasiswa itu biarkan mereka berimajinasi. Karena generasi Z ini dia memiliki daya imajinasi yang bagus. Creativity. Kalau kita nggak arahkan, ya ada yang nyebut generasi strawberry. Betul. Nah, tugas sekolah adalah mengarahkan
dengan sistem yang agak humanis, soft skill, betul. kolaboratif dengan sesama taruna antar angkatan, itu saya kira penting Pak ke depan. Setuju Pak, saya sangat setuju itu. Itu yang belum pernah kayak dilakukan seperti itu. Iya. Dan mungkin juga untuk skop masing-masing ini Pak, antara alumni yang lain dengan alumni yang lain jadi bermasalah. Harusnya kan kalau kita keluar satu adalah lulusan perhubungan. Iya, gitu kan. iya, iya. Nggak bawa Bisa. bendera Itu yang masing-masing. belum Kami benar-benar. mencoba Pak. Kemarin beberapa waktu yang lalu, waktu Dies Natalis di PIP Semarang, kita minta Pak Manajemen, Pak Direktur yang mengundang Ketua Ikatan Alumni untuk menjadi salah satu narasumber di Gitu. brainstorming FGD ya. Kita bilang cari tema yang semuanya itu sepakat. Gitu. Jadi kita sekarang balik, jangan dicari perbedaannya, kita cari Bersama. persamaannya Iya. Betul. untuk maju bersama. Betul. Nah, akhirnya bisa kok. Bisa. Ya mudah-mudahan kalau ketua ikatan alumninya Solid. punya niatan kebersamaan dan menjadi lebih baik bersama, semuanya akan ngikut ya. Betul. Harapan kita seperti itu. Betul. Demi kebaikan bersama kan, Iya. Pak. Karena kalau kita keluar pelaut, nah yang satu pelaut Indonesia, Ya. bukan pelaut Semarang atau Iya. pelaut Nah, itu. Jakarta. Makassar atau Iya. Jakarta kan. Iya. Seperti itu. Kayaknya semua udah capek lah Pak kalau Betul. kita cari perbedaan. Iya. Betul. Saya kira begitu Pak. Betul. Ya kadang-kadang kita ini kan kalau berpikir hanya memikirkan masalah-masalah yang sama, Ya. bagaimana sekolah itu bisa berkembang ke depan. Iya. Karena kita mungkin juga ada untuk menerapkan sekolah itu bukan hanya hasilnya, tapi juga siapa yang mendidik, Ya. fasilitas seperti apa yang harus Iya. mendukung dalam pembelajaran itu kan seperti itu, harusnya berpikir seperti itu Itu kan, Pak. outcome yang akan diperoleh oleh sekolah Pak. Betul. Iya. Karena begitu ada feedback, wah ini ternyata alumni ini kerjanya bagus gitu. Betul. Karena kemarin terakhir kita sempat ada audiensi dengan teman-teman dari Korea Shipping Association ya, insanya Korea yang KSA ya. KSA. Mereka apresiasi terhadap kemampuan intelektual dari pelaut-pelaut Indonesia Pak. Yang tadi saya bilang kurangnya di situ. Betul. Terus saya tanya, bahasa sekarang udah mulai dia bilang. Tapi yang tadi saya bilang, Mengemukakan manakala pendapat, ya. ketemu oleh petugas asing, Betul. mengungkapkan pendapat kayaknya kurang Kurang pede. kurang cepat ininya. Kayaknya ya kalah dalam debatable. Betul. Padahal dia di posisi yang benar gitu. Betul. Iya, iya. Makanya kita berpikiran kita coba nih harus kita latih mereka itu debatable di suatu forum ya, yang seolah-olah itu forumnya itu real. Betul. Jadi angkat hot issue, misalnya penahanan atau detensi kapal-kapal kita. Misalnya ada seniornya seolah-olah dia sebagai PSCO dari negara asing ya. Betul. Banyak kapal kita yang ditahan di sekitaran China Pak. China. Nah, misalnya sebagai PSCO China, Taiwan gitu. Betul. Nah, gimana dia mempertahankan kebenaran yang dia punya, yang dia tahu. Nah, itu yang perlu Pak. Betul, Menurut betul. saya sekarang. Betul. Tapi menarik Pak, waktu saya dulu kuliah juga kuat di antara kampus-kampus swasta ya waktu itu. Iya. Tapi kita memang dibuatkan satu event, memang acara debat. Iya. Bahkan kami di challenge pada kesempatan itu untuk debat di bahasa Inggris, dalam menggunakan bahasa Inggris. Jadi dari situ akhirnya saya pribadi pun jadi lebih lebih percaya diri gitu. Walaupun kesempatan itu kita cuma sampai di semifinal kalau nggak salah. Ya maksudnya kita sebagai audiensnya, sebagai manusianya juga ada kepercayaan diri bahwasannya dalam suatu ruang debat ya kita boleh memperjuangkan apa yang menurut kita baik dan benar gitu. Jangan sedari awal kok jadi kami yang ciut gitu loh. Karena we have standpoint buat untuk kita perjuangkan dalam sesi debat ini gitu. Dan itu mungkin saya sih sejauh ini belum pernah melihat ada kegiatan itu di BPSDM gitu. Maksud saya mungkin dibuatkan dalam suatu event, mungkin tidak hanya lomba-lomba physically, misalkan kita lomba kegiatan olahraga gitu, mungkin juga bisa lomba debat sekalian gitu. Soalnya itu menarik dan mengencourage anak-anak buat melatih bicara, melatih memperjuangkan standpointnya. Baik dari debat juga kan kita jadi mikir, ternyata pengalaman saya bisa dituangkan gitu. Dan di dunia kerja pasti itu yang dibutuhkan. Siap, apalagi dunia barat ya Pak ya.
Dan kita punya pengalaman ya. Saya dari perguruan tinggi umum juga, Pak. Betul. Dan banyak yang teman-teman seangkatan saya, sealumni itu yang berhasil di masa Betul. kerjanya Betul. adalah teman-teman yang bukan dia mendapat ranking 1 di bangku Atau kuliah. IPK tertinggi, Pak. Iya, IPK iya, tertinggi. iya, iya. Betul. Bahkan yang lulus paling lambat, dia Mah. bukan karena nggak pandai, tapi karena dia terlalu Sibuk sibuk dengan berorganisasi aktivitas, mungkin. berorganisasi, Betul. akhirnya dia terlambat. Tapi Betul. begitu dia lulus, sekarang Malah yang muncul di Heeh. masyarakat. Ya. Meroket deh. Betul. karena dia punya kemampuan kolaborasi, Betul. komunikasi Iya. ya, interaksi dengan pihak lain. Betul. Itu rata-rata deh. Bapak Hmm. juga bisa lihat pejabat-pejabat di Kementerian Perhubungan yang Betul. rata-rata kalau dilihat backgroundnya gitu, oh ini dulu nakal nih, Bukan yang terbaik, bukan yang terbaik di bukan sekolah. yang terbaik di sekolah, suka berantem, Itu kayak suka sudah ngeyel. jadi rahasia umum itu, Iya. Pak. Nah, ini yang saya berpikiran ya, kalau kita pakai analisis resiko gitu, Betul. kita harus coba mulai event-event seperti itu. Tadi lomba debat dalam bahasa Inggris, Betul. tapi isunya isu beneran gitu. Iya, iya, Yang iya. diangkat yang sesuai diangkat terus real, isu ya. real dan sesuai bidangnya tentunya Betul, ya. bidang betul. Betul, Jadi betul, nggak- Pak. jangan sampai kita bicara maritim yang diangkat Yang isu diangkat. politik jangan. Waduh, waduh. Nah, yang tadi Waduh, misalnya kacau. masalah penahanan, Betul. misalnya perkembangan teknologi kapal di negara Iya, kita, iya. itu lebih ini. Itu challenge-challenge yang terjadi ya, Iya. Pak, ya. Iya. Itu jarang-jarang yang sekali melibatkan hal-hal yang terjadi di maritim di Indonesia, malah Iya. hal-hal lain yang kita bahas itu kan jadi kurang pas, Iya. sehingga ilmunya tidak tumbuh. Maritim itu apa sebetulnya Tapi yang akan kita capai ke depan? saya juga punya standpoint yang menarik, Pak. Sebenarnya untuk membranding maritim ya khususnya, Pak ya. Saya sebenarnya bilang pelaut kita itu punya materi-materi branding untuk memperkenalkan maritim kita tuh lebih baik, Pak. Maksudnya kayak mungkin Bapak pernah dengar ada YouTuber atau Iya. yang dari dunia pilot udara. Saya pernah follow satu orang, Pak. Lulusan kampus Kemenhub juga. Wah, ternyata banyak poin-poin menarik ya di laut tuh, ada pekerjaan ini, pekerjaan Iya, itu. iya. Dan wah, skupnya sebenarnya lebih luas gitu. Lebih Kalau luas. banyak poin-poin yang masyarakat awam belum terpapar gitu, maksudnya belum kenalan gitu dengan dunia laut. Sedangkan beliau, kalau yang saya follow ini, banyak bergerak di cruise ship. Jadi wah, setiap harinya dia ada kejadian A, kejadian B, dan itu kayak membuka saya juga. Wah, ternyata seseru ini ya dunia maritim ini ya, gitu. Kalau makanya saya mengencourage pelaut-pelaut kita gitu, ceritain aja apa yang ada di laut, dan Iya. itu secara otomatis akan kayak menjadi magnet sendiri buat masyarakat. Wah, ternyata jadi pelaut tuh seru ya. Kan sekarang stigma menjadi pilot sudah itu luar biasa keren gitu. Atau kalau kita tanya anak kecil, gede jadi apa? Jadi pilot gitu. Sekarang mungkin abis ini kita bisa ajak yang generasi muda, gede mau jadi apa? Mau jadi pelaut gitu kan. Dan itu kan bisa jadi sumber devisa juga kita juga, Pak. Gitu. Emang nggak ada orang anak kecil bercita-cita jadi pelaut tuh, masih jarang. Padahal kalau di lagu nenekku seorang pelaut. Iya. Kita balik, Pak. Karena pelaut-pelautnya pelit, Pak. Oh, gitu. Pelit informasi. Betul mungkin. Jadi pelaut, Pak, data yang ada ya, itu kalau kita bicara devisa negara, Betul. itu saya punya data dari hasil diskusi juga FGD gitu. Pelaut Indonesia itu 1 tahun itu bisa menyumbang devisa hampir rata-rata sekitar 150 triliun, Pak. Oh, ya, lumayan ya. Bapak tahu, Ditjen Perhubungan Laut aja itu PNBP-nya itu tahun ini itu tahun 2024 akhir sekitar 12 triliun. Jadi pelaut tuh jauh, Pak. Jauh, betul. Artinya apa? Sangat menantang dan peluangnya sangat besar untuk menjadi orang sukses di pelaut ya. Jadi kalau ada stigma negatif ya kita hilangkan stigma negatifnya, kita ambil positifnya gitu. Betul. Ini saya kira yang harus, dan saya sebagai kepala badan BPSDM mencoba, kalau saya tuh prinsip sesuatu yang baik itu boleh di-cloning di tempat yang lain. Iya, betul. Makanya saya bilang selalu, kalau punya ilmu jangan ditahan-tahan terus. Jangan pelit. Nanti jadi sharing. Jadi kanker nanti. Kalau jadi kanker repot. Iya. Nah, saya mencoba
skema di matra laut di sekolah-sekolah pelaut ini yang bisa diterapkan di sekolah matra lain, kita coba. Gitu. Misalnya apa? Kolaborasi kerjasama dengan dunia usaha, Pak, Gitu. dunia industri. Betul. Di laut itu sudah ada skema, misalnya dengan Meratus ya. Betul. Iya. Meratus kita sindikasi biaya. Meratus kemarin kebetulan saya meresmikan di Poltekpel Surabaya kerjasama dengan Meratus. Kita kirim mahasiswa dan dosen kita ke China, Pak, untuk belajar di sana sekitar 1 bulan ya. Iya. Biayanya kita tanggung berdua. Dan nanti Meratus punya hak, mahasiswa-mahasiswa yang menurut Meratus itu bagus, dia bisa langsung Betul. kontrak Betul. dengan catatan yang bersangkutan mau gitu. Mau. Nah, jadi tidak mengikat juga. Betul. Nah, ini pola-pola ini kita coba, kita terapkan ke matra darat maupun udara. Memang laut dari sisi standar regulasinya sudah lengkap banget, Pak. Betul. STCW ya, itu sudah mengatur, dan semua lisensi yang sudah bersertifikat sekolah-sekolah diklat kita sudah bisa diakui di negara manapun. Karena standarnya internasional. Yes. Nah, udara standar ICAO sudah ada, tapi sekarang masih kewenangan dari regulator dan Ditjen Perhubungan Udara masih cukup kuat, Pak. Jadi fleksibilitas kita di sekolahan, ya saya ini pendapat pribadi masih agak terbatas. Kita mau berkembang ini harus izin perhubungan udara dan sebagainya. Kalau laut memang izin perhubungan laut juga, tapi kita sudah menyatu kolaborasi. Darat, karena saya kepala BPSDM kan saya harus menyampaikan semua matra ya. Iya, betul. Setuju, Pak. Ini darat, udara, darat kita internasional standar nggak ada. Betul. Tapi kita akan mencoba ya. Ini dalam proses kita kolaborasi dengan Ditjen Perhubungan Darat dan Ditjen Perkeretaapian untuk membuat standar ya nasional standar. Betul. Tapi kita bandingkan, kita mengambil referensi dari internasional, negara-negara yang setipe dengan kita. Jadi di Indonesia itu kenapa logistik cost tinggi, salah satunya kita berpikir multi dan intramoda kita masih terbatas, Pak. Saya menugaskan sekolah-sekolah matra darat, ini multimoda tugas kalian. Betul. Makanya kita coba tugaskan Pusat Pengembangan SDM Transportasi Darat untuk mengembangkan kurikulum silabus yang mengarah ke sana. Dan ini sudah kita mulai. Kereta api kita kemarin kerjasama dengan Jepang ya, Jepang dan Korea. Bahkan kemarin Korea memberikan grant ya, mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan. Dan kita juga prihatin kecelakaan di jalan semakin kesini cukup. Betul. Makin tinggi, yang Pak. Itu aspeknya cukup banyak. Betul. Odol ya. Betul. Truk yang overload itu adalah kalau berita di media kan sebagai penyebab utamanya itu. Betul. Tapi sebenarnya seorang driver, sopir itu boleh menolak kalau kondisi truknya odol atau nggak laik, harusnya dia nggak mau memegang kemudi itu. Karena ujung-ujungnya dia nanti akan bermasalah. Betul. Dan ke situ BPSDM kemarin di akhir tahun 2024 kita telah mendidik, ada 2 angkatan, Pak, sopir-sopir driver angkutan umum yang kita berikan literasi untuk regulasinya, mitigasi risiko kalau kamu nanti memegang kendaraan yang nggak laik. Betul. Korbannya bukan kamu sendiri, orang lain. Cuma kita memang masih sangat butuh ya support dari stakeholder yang lain. Betul. Karena kendaraan odol ini yang punya wewenang bukan Kementerian Perhubungan aja tentu. Betul. Saya diprotes, Pak, selaku kepala Badan Pengembangan SDM, selaku kepala sekolah ya, diprotes oleh ketua KNKT. Mas, sampean tuh sekolah sampean udah didik pilot, udah didik pelaut, tapi sopir nggak ada sekolah sopir. Sekolah masinis ada lagi ya. Masinis ada. Makanya kemarin kita berinisiasi, Pak. Kita sudah membuat kurikulumnya, kita kerjasama dengan semua stakeholder, dengan KNKT, dengan beberapa asosiasi perusahaan truk. Ya ini dalam proses untuk ini. Tapi kami kalau nggak ada dukungan dari stakeholder yang lain ya nggak percuma juga. Betul. Betul.
Dan ada satu peluang lagi sebenarnya untuk driver, Pak. Kemarin Jepang itu membutuhkan info dari Kadin tuh 10.000 driver untuk truk ya, dengan lisensi yang memenuhi syarat, itu kemampuan, berarti peluang, Pak. dan dia punya SIM internasional. Betul. Nah, kita sedang mengarah ke sana sebenarnya. Iya. Untuk itu. Nanti Itu sangat bagus. sopir-sopir itu kita Go internasional. dan kita pengen menyadarkan mereka dari aspek keselamatan dari dirinya sendiri, Betul. bukan dari orang lain, Pak. Betul. Sehingga manakala dia ditugasin oleh bosnya megang kendaraan yang nggak laik, dia bisa nolak gitu. Betul. Iya. Betul. Ini agak berat dan susah, tapi kita harus terus Tapi berusaha. harus terus berusaha. Iya. Ya, kayak dulu kan pernah bagaimana membawa muatan berbahaya Iya, dari kapal sama. ke darat itu kan kalau drivernya nggak mengerti mengenai muatan berbahaya itu sangat membahayakan untuk ketentuan umum, Iya, bukan iya. hanya dirinya sendiri itu umum Dan juga. sekitarnya ya Pak ya. Iya betul. Memang sangat menarik Pak kalau kita berbicara tentang SDM. Sangat menarik, baik itu udara, laut, darat, dan Betul. Kereta api masih. serta udara. Mungkin pada hari ini berbincang sangat menarik Pak. Tapi kan dibatasi waktu, mungkin sebelum kita berpisah ada kesan dan pesan Pak buat perhubungan di BPSDM nih. Iya, saya kira kesan dan pesan saya ya, saya menjabat Kepala BPSDM Perhubungan itu baru. Baru, kalau bilang efektif itu saya dilantik Agustus ya, tanggal 19 Agustus 2024 kemarin. Tapi saya sudah menjadi PLT itu di bulan April. Dan saya melihat betapa SDM ini adalah salah satu unsur yang sangat penting ya di suatu proses operasional, perencanaan, pelaksanaan maupun operasional transportasi. Sangat tergantung dari kemampuan SDM-nya. Dan semakin ke sini tantangannya semakin berat. Digitalisasi, artificial intelligence, dan sekolah-sekolah pendidikan dan pelatihan di BPSDM Perhubungan harus menyesuaikan itu, bertransformasi. Arahan dari pimpinan dari Pak Menteri selalu bilang, jadi sekolah di perhubungan itu tinggalkanlah masa-masa lalu. Kalau dulu kan kita belajar stensilan yang buku yang sudah lecek gitu Pak. Itu udah nggak perlu lagi. Sekarang sudah ada digital, ada learning management system. Jadi makanya perpustakaan sudah pakai menggunakan e-library. Semua bisa mengakses ilmu itu dari satu alat yang namanya gadget atau dengan komputer ya, smartphone. Artinya kami BPSDM Perhubungan, sekolah-sekolah juga harus menyesuaikan. Jangan alergi terhadap digital, teknologi industri informatika ya. Jadi insya Allah ke depan kita akan terus bertransformasi, memanfaatkan teknologi digital, artificial intelligence, simulator, CBT ya, yang ini akan sangat membantu dari sisi waktu, efisien anggaran, kapasitas jumlah yang bisa di cover. Ini kami akan terus menyesuaikan Pak. Dan saya berharap semua pihak, stakeholder, pimpinan, Direktorat Jenderal Teknis juga harus mensupport ini. Karena kami mensuplai kebutuhan SDM yang Bapak Ibu butuhkan semua. Betul. Anda yang membutuhkan kami akan hasilkan. Jadi tolong Mantap. beritahu kami apa yang Anda butuhkan. Siap. Jadi saya kira itu Pak. Oke, terima kasih Pak Kepala Badan, Pak Bagio, pada pembincangan Sama-sama, pada Bapak. pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat buat masyarakat terutama khususnya di perhubungan. Mungkin pembicaraan sampai sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sukses Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Iya, salaman. Oke, salaman. Oke. Belum salaman aja. Pak. Salaman dulu bertiga. Gak apa-apa. Saya di samping aja. Sukses Mas Doni. Makasih dari artimu.